92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita, yaitu obrolan khusus, obrolan ekonomi digital. Bersama narasumber kita kali ini melalui Zoom kita sudah tersambung dengan owner kedai Mak Baraka, ada Ibu Rosdiana. Topik kita adalah Mak Baraka, meracik bumbu dan strategi jitu di media sosial. Ya udah kalau gitu sahabat budaya, kita langsung menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum Ibu Rosdiana, owner usaha kuliner Mak Baraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ibu, kita langsung aja nih, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Mak Baraka. Awalnya dari mana dan bagaimana bisa berkembang hingga punya banyak produk seperti abon, catering, dan bumbu jadi nih. Alhamdulillah awalnya sih karena ya mungkin karena faktor kebutuhan ya. Iya, iya. Ya betul emak-emak. Mm, 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 mm. Emak-emak. Jadi selalu punya ide-ide biasa aja untuk membantu kebutuhan suami Pak suami yang Mm, kebetulan mm. karena reason dari pekerjaan karena sakit. Jadi akhirnya jadilah kita punya ide Iya. apa untuk membantu perekonomian kami. Mm, mm. Dan akhirnya jatuhlah pada ini abon. Mm, mm. Abon kebetulan pada saat itu adik kami punya usaha abon tapi mandat dan tidak berjalan selama beberapa tahun itu. Saya pikiran bagaimana kalau saya lanjut. Nah, saya jadilah untuk bertanya resep semua, tapi resepnya itu saya lagi modifikasi lagi. Iya. Mm, mm. Oke, Jadi seperti itu. Oke, nah ini Mabaraka dikenal dengan produk abonnya yang jadi bestseller. Nah, kenapa memilih produk abon sebagai jagoan utama? Dan apa yang membedakan produk ini dari yang lainnya? iya, kan, di antara beberapa usaha abon Baraka itu abon Iya. yang paling penjualannya yang paling meningkat dan Mm-mm. sangat banyak peminatnya. Dan yang membedakan itu abon Baraka dengan abon lain, kami menggunakan bahan baku dengan kualitas tinggi seperti ikan pres dan ayam pres dan diproduksi tanpa pakai bahan pengawet dan teksturnya itu lebih lembut dan berserat. Mm-mm. Oke. Nah, ini kapan dan mengapa Mak Baraka memutuskan untuk serius menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business sebagai sarana penjualan? Di awal penjualan itu sudah menggunakan media sosial agar Mm-mm. kami dapat menjangkau banyak calon pembeli dari dalam kota dan luar kota. Dan alhamdulillah berhasil dengan media ini dari Facebook dan WhatsApp bisnis. Mm-mm. Oke, seperti itu ya. Dari berbagai platform yang digunakan, mana yang paling sering efektif, yang paling efektif begitu untuk menjual produk-produk Mak Baraka ini, Bu? Dan kenapa bisa seperti itu? Iya, ada yang paling efektif itu dari Facebook dan WA bisnis. Hmm, mm, mm. Jadi yang lebih ini Facebook dan WA bisnis gitu ya. Nah itu yang paling banyak yang paling laku ya melalui Facebook dan WA bisnis gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Bu, sebelum kita lanjut nih, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Bu ya. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky baru di Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, Ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran Binrad 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Baik, kita masih bersama di program acara kita, yaitu program obrolan ekonomi digital dengan topik Mak Baraka meracik bumbu dan strategi jitu di media sosial dengan narasumber kita, owner kedai Mak Baraka, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana, kita lanjut lagi ya. Oke, Bu Rosdiana, bisa diceritakan tipsnya bagaimana cara mengelola konten di media sosial? Misalnya, apa yang harus diunggah di Instagram dan apa yang cocok di Facebook? Silakan. Kalau misalnya yang diunggah di Facebook itu kami mengiklankan abon. Abon. Sementara kalau di Instagram kami mengiklankan catering. Oke, jadi beda-beda gitu ya. Namun kalau iklan misalkan kayak mengiklankan abon itu berupa video kah atau mungkin foto atau kayak gimana? Iya, foto dan video. Foto dan video. Begitupun dengan catering ya. Jadi kalau cateringnya itu video terkait yang sudah dipajang YouTube ya cateringnya, Di? Iya, yang sudah dipajang, yang sudah yang dokumentasi dari masyarakat yang. Oke. Nah, selain media sosial organik, Mak Baraka juga menggunakan iklan berbayar. Bisa dijelaskan bagaimana cara Mak Baraka merancang iklan agar menjangkau target pasar yang lebih luas dan menghasilkan penjualan? Dengan kami supaya mencakup dan mencapai target yang kami memilih waktu-waktu dan untuk mengiklannya, misalnya dekat-dekat Lebaran atau bulan puasa, begitu. Oke. Perjalanan di dunia digital tidak selalu mulus. Pasti ada tantangannya nih, Bu. Apa tantangan terbesar dalam mengelola bisnis kuliner secara digital, terutama dalam hal pengemasan, pengiriman dan menjaga kualitas produk? Halo. Iya, kalau tantangannya halo Ibu Ros. iya kalau tantangannya Mbak itu harus istilahnya kita harus pas respon ya. Harus responnya cepat. Terus untuk dari segi kalau untuk dalam kota kita biasa memilih untuk COD dengan sistem COD. Jadi dan untuk luar kota kami menggunakan ini Mbak pengiriman
yang cepat, kalau bisa ada pengiriman 1 hari, sehingga produk yang dikirim itu kualitasnya juga terjaga sampai ke tangan pembeli. Oke. Mohon maaf, ini dengan siapa saya ngobrol saat ini? Saya bersama dengan suami di samping. Oh iya iya, iya. Masalahnya saya kira Ibu Ros. Iya baik, Ibu Ros saya kaget loh Bu, langsung berubah suaranya Ibu. Ibu, nah ini Mbak Baraka ini tidak hanya menjual abon, tetapi juga catering dan bumbu masak. Bagaimana cara Mbak Baraka mempromosikan produk-produk yang beragam ini di platform yang sama? Dengan katalog produk itu. Iya, bisa diulang ini karena suaranya hilang ini Bu. Dengan katalog produk. Oh, dengan Iya. katalog produk. Jadi katalog produk itu di-share di media sosial? Iya. Oh, begitu ya. Oke. Nah, untuk pembeli dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, apakah ada strategi khusus yang diterapkan Mbak Baraka, misalnya dalam hal harga atau paket promosi? Kami membikinnya dengan kayak seperti misalnya seperti 100 gram, 50 gram supaya orang bisa menjangkau di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Yang tadinya tidak bisa beli dengan harga yang sekian, ya bisa membeli dengan harga setengahnya. Jadi ini membuat paket ukuran yang lebih kecil ya? Iya, lebih kecil lagi supaya bisa tahu. Oke, baik kalau begitu. Baik, ini ada pesan atau tips yang ingin dibagikan untuk para pendengar yang mungkin tertarik memulai dan mengembangkan bisnis kuliner mereka, terutama di ranah digital ini, tipsnya Bu. Iya, itu saja. Jangan menyerah dalam memulai usaha dan tetap optimis. Walaupun jatuh bangun, harus tetap bangun. Iya. Jangan menyerah gitu ya. Kalau memang jatuh bangun itu memang sudah wajar ya Bu ya. Oke, sip lah. Sebagai penutup, apa visi Mbak Baraka ke depan? Apakah ada rencana untuk menambah produk atau berekspansi secara digital? Ya, bisa diulang karena putus-putus. Nah, sebagai penutup nih, apa visi Mbak Baraka ke depan? Apakah ada rencana untuk menambah produk secara digital? Untuk sementara ini ya hanya sebatas abon saja, catering dan tapi kita tidak tahu ke depannya lagi bagaimana. Belum ada rencana begitu ya? Insya Allah, karena sebenarnya itu mereka itu banyak sebenarnya produknya, ada frozen, ada kerupuk pisang juga. Oh sebenarnya itu ada, tapi gimana? Ya alhamdulillah semuanya alhamdulillah. Oh iya oke. Iya baik. Kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi banyak inspirasi dan strategi. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Semoga makin sukses selalu usahanya Bu ya. Tetap semangat untuk menjalankan usahanya. Baik Ibu Rosdiana, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bel